Oke, halo teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial gimana caranya membuat 3D model dari sebuah furniture. Jadi untuk studi kasus kali ini saya akan mencontohkan sebuah meja televisi dengan desain yang sederhana dengan ukuran yang standar. Saya juga akan mencontohkan bagaimana caranya membuat custom material seperti tekstur marmer untuk log table-nya dan tekstur serat kayu untuk bagian raknya. Oke, langsung saja kita masuk ke aplikasi SketchUp-nya, dan jangan lupa teman-teman untuk setting unitnya bisa masuk ke model info dan setting unitnya ke milimeter. Oke, pertama-tama kita mulai dari sebuah rectangle ya teman-teman, dengan ukuran 600 kali 2500 mm. Kemudian untuk membuat lengkungannya kita bisa menggunakan tools ARC ya. Kemudian kita ambil titik tengahnya dari samping dan langsung kita tarik ke depan. Oke, jadilah ini bagian bawah mejanya ya teman-teman, atau bisa kita sebut kaki mejanya. Dan dari gambar tadi ketinggiannya 10 mm, maka kita akan push pull dia sejauh 10 mm. Oke, untuk bagian mejanya sendiri kita bisa copy bagian atas kaki mejanya ya. Kemudian kita gunakan perintah paste in place supaya hasil kopiannya berada tepat di atas kaki meja yang sudah kita gambar sebelumnya. Oke, pada bagian kaki mejanya itu masuk dalam 100 mm ya. Jadi kita bisa gunakan perintah offset ke dalam sejauh 100 mm ya. Kemudian kita hapus bagian yang tidak diperlukan. Selanjutnya kita akan push pull bagian mejanya setinggi 600 mm ya, sesuai pada gambar. Selanjutnya kita akan membuat bagian pintunya ya, yang masing-masing itu memiliki lebar 400 mm. Caranya silahkan klik pada bagian garisnya ya, kemudian kita move dan copy dengan cara menekan tombol M dan Ctrl, dan kita geser sejauh 400 mm. Kemudian kita lanjut untuk membuat bagian dalamnya ya. Kita asumsikan ketebalannya itu 20 mm, jadi kita bisa offset ke dalam sejauh 20 mm, dan kemudian kita push pull sejauh 500 mm. Untuk bagian raknya kita bisa menggunakan rectangle ya, kemudian kita push pull setebal 20 mm, kemudian jangan lupa dipindahkan ke tengah-tengah ya. Oke, kita lanjut untuk membuat bagian pintu dan juga handle-nya.
kita bisa gunakan perintah rectangle ya, kemudian kita paskan saja ke titiknya karena sudah terlihat di situ ya, dan kita offset sejauh 20 mm. Jangan lupa kita jadikan komponen ya, karena pintunya nanti ada dua, supaya kita ngeditnya itu bisa lebih efisien, maka kita gunakan fitur komponen. Selanjutnya kita buat bagian handle-nya ya, kita asumsikan saja untuk dimensinya itu 150 mm kali 20 mm. Dan jangan lupa kita pindahkan ke tengah-tengah ya supaya rapi, kemudian kita push-pull sejauh 20 mm. Oke, ternyata pintunya terbalik ya teman-teman, jadi kita harus putar searah sumbu ya. Jadi caranya itu klik kanan, kemudian kita pilih flip along, dan kita pilih yang flip along green ya, nah berada di sumbu hijau. Oke, sudah terjadi ya teman-teman. Kemudian langkah terakhir kita akan membuat bagian top tabelnya. Caranya sama ya, kita copy paste bagian atas dari mejanya, kemudian kita gunakan fitur paste in place supaya hasil pastenya itu berada tepat di atas mejanya ya. Kemudian jangan lupa untuk jadikan sebuah grup supaya kita mudah untuk mengeditnya. Selanjutnya kita masuk ke dalam grupnya dan kita mulai edit ya. Ternyata bagian depannya terpotong ya, kita bisa tutup menggunakan line. Jadi kita tinggal garis saja, kemudian kita hapus bagian yang tidak kita gunakan. Kemudian kita hapus full ya, kita asumsikan dengan ketebalan 25 mm. Untuk detail bagian bawahnya saya offset sejauh 10 mm, kemudian saya push pull lagi sejauh 10 mm. Oke, sudah jadi ya teman-teman untuk 3D modelnya. Kemudian nanti kita akan lanjut untuk texturing setiap bagiannya. Oke, bisa dilihat pada gambar ya, terdapat beberapa macam tekstur. Saya akan mencontohkan yang pertama bagaimana cara membuat tekstur serat kayu. Oke, langsung saja pada menu material ya, kita bisa klik create material, kemudian kita bisa klik pada bagian browse for material image file. Setelah itu kita diminta untuk memilih file gambarnya ya, kita cari gambar mana yang mau kita gunakan sebagai tekstur ya. Selanjutnya kita bisa langsung terapkan pada objek yang kita inginkan. Kita juga bisa untuk mengatur ukuran teksturnya ya dengan cara klik kanan pada bagian permukaan, kemudian kita pilih tekstur, dan kemudian kita pilih position. Kemudian kita bisa atur-atur menggunakan simbol yang berwarna hijau ya, dan kita tarik dan sesuaikan. Langkah selanjutnya kita membuat tekstur marmer ya, caranya juga sama. Kita buat material baru dan kita cari gambar marmer yang sudah kita miliki ya, kemudian kita apply.
Oke, sudah jadi untuk custom materialnya ya. Selanjutnya kita gunakan warna-warna biasa. Untuk bagian lainnya ya, teman-teman bisa gunakan warna yang sudah tersedia di SketchUp ya, tanpa memasukkan material-material baru. Oke, sudah selesai untuk tahap texturing. Selanjutnya jangan lupa untuk kita simpan filenya. Oke, sudah jadi ya teman-teman 3D model furniturnya, dari mulai modeling sampai dengan texturing. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.